Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 5:20 saya akan membawakan sebuah vlog ya, tentang sesuatu yang lagi viral sekarang ini. Apakah itu? Yaitu tentang masalah vaksin COVID-19 ya. Vaksin COVID-2019 ya sekarang ini sedang viral di media sosial, di televisi. Nah, kenapa viral? Karena kontroversial ya. Kontroversialnya kenapa? Pemerintah itu sudah memesan vaksin yang namanya vaksin Sinovac ya, ke Cina ya, lagi-lagi ke Cina ya, karena kita ini memang sekarang lagi giat-giatnya sedang berhubungan dengan Cina ya. Vaksin Sinovac ini adalah vaksin jenis sedang ya, tidak murah dan juga tidak terlalu mahal, karena kisarannya di angka 200 ribuan. Sedangkan yang di bawah 200 ribu juga masih ada, yang 59 ribu, yang di bawah 100 ribu juga ada. Ada juga vaksin yang di atas 200 ribu yaitu ya vaksin yang 500 ribu, ada juga yang 2 juta ya. Yang saya tahu ini adalah vaksin Sinovac. Ini saja kita bahas vaksin Sinovac ya. Karena kita sekarang lagi viral-viralnya di vaksin di nama vaksin tersebut. Vaksin ini dipesan atau pesanannya atas nama Menteri Kesehatan, maksudnya pemesan vaksin tersebut harus di bawah Menteri Kesehatan, ini katanya ya, dan yang beredar begitu. Sedangkan vaksin ini sekarang ini di Indonesia itu belum uji tahap 3. Sedangkan syarat untuk vaksin tersebut divaksinkan ke masyarakat adalah harus sudah lolos uji tahap ketiga. Nah, yang jadi ramainya sekarang begini, ini vaksin sudah mau digelontorkan ke masyarakat dan untuk dicoba di masyarakat, sedangkan uji coba klinis tahap ketiga belum kelar ya. Belum kelar hasilnya ya, yang jadi menarik, ramai diperbincangkan ya. Katanya ini harus ini siapakah yang harus pertama kali menggunakan vaksin ini, atau vaksin ini pertama kalinya digunakan untuk siapa ya. Orang berbondong-bondong pada tidak mau ya. Presiden sendiri tidak mau, Presiden Jokowi, beliau tidak mau untuk uji coba yang pertama. Kemudian Dinas Kesehatan juga tidak mau ya. Tidak mau untuk uji coba yang pertama. Terus ya banyaklah, katanya ini mau diuji cobakan pertama ke atlet lah, ke atlet Papua dulu itu ya, untuk peserta PON, tapi PON-nya juga nggak jadi ya. Terus juga diisukan ini akan vaksinkan uji cobanya ke frontliner dari tim medis Indonesia yang menangani COVID.
Jadi sebenarnya ini vaksin ini untuk siapa? Ya, untuk siapa dan siapa yang pertama kali akan menggunakannya? Nah, banyak netizen ke saya bercerita, juga teman-teman ke saya ngobrol-ngobrol lah. Siapa sih yang layak pertama kali untuk memakai vaksin ini? Nah, ada satu netizen, satu grup netizen berkata begini, yang layak pertama kali pakai vaksin ini adalah presiden. Kenapa presiden? Karena presiden bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kenapa yang pertama, kenapa presiden? Karena presiden tersebut adalah yang bertanggung jawab. Yang keduanya adalah bahwa presiden itu adalah orang penting, jadi harus sehat. Ya. Kalau rakyat mah yang sakit tidak apa-apa, mati juga tidak apa-apa, katanya ini, kata teman saya nih netizen. Tapi kalau presiden mati itu harus ganti presiden lagi, harus ribet lagi. Makanya presiden harus sehat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Menteri Kesehatan. Dia yang bertanggung jawab untuk pemesanan ini, untuk pemesanan ke Cina ya, untuk pemesanan Sinovac ini adalah Menteri Kesehatan dan jajarannya. Maka ini harus bertanggung jawab, dia sebagai pemakai pertama. Yang ketiga adalah para menteri. Jadi jangan dulu dikasih ke masyarakat, mereka pejabat dulu yang harus pakai. Ini katanya, ini kata kelompok yang ketiga. Para menteri lah, para menteri dan ajudannya presiden katanya, gitu kan. Biar mereka pada sehat-sehat semuanya. Nah, kemudian kesininya bisa pejabat yang lainnya, bisa para anggota dewan itu yang memutuskan itu kan. Nah, dan ujung tombaknya, maksudnya yang terakhir adalah kita sebagai masyarakat yang harus bisa menggunakan vaksin ini. Dan tujuan vaksin ini sebetulnya baik juga ya, sebetulnya baik juga, yaitu untuk mencegah atau untuk mengurangi penularan dari COVID-19 ini yang sampai sekarang ini belum tuntas dari Februari ya, dari Januari. Kalau di Indonesia itu dari bulan Maret ya, bulan Maret 2020. Sedangkan dari Cinanya itu dari dari sekitar September atau Oktober 2019. Makanya disebut COVID-19 ya. Nah, jadi ini ada rame-rame gini, sehingga membuat saya ini terketuk hati saya ya, geli gitu ya. Nah, ada sampai yang bilang begini, pokoknya ini yang pertama itu harus presiden, kita harus tahu dia disuntiknya. Pas waktu disuntiknya kita harus tahu. Ya, terus jenis yang dia pakai harus tahu, gitu kan. Jangan sampai memodohi masyarakat. Dia nyuruh masyarakat untuk divaksin, sedangkan dia sendiri tidak mau. Ya. Sama dengan menterinya juga begitu, sama. Ini pendapat dari rekan-rekan saya, pendapat dari para netizen saya. Nah, gitulah. Kita ngobrol-ngobrol tentang masalah vaksin ini. Jadi pada akhirnya vaksin ini daripada mubah nanti ya, ini kita beli itu jutaan itu kali berapa, itu mungkin miliaran ya, miliaran yang uangnya dari uang rakyat barangkali, atau uang pinjaman barangkali, saya sendiri tidak tahu. Itu sayang sekali kalau tidak digunakan. Akan tetapi apabila vaksin tersebut tidak bagus ataupun bahkan membahayakan, buat apa dipakai juga. Nah, jadi menurut saya pribadi ini, bahwa penggunaan vaksin ini seharusnya itu harus mencapai tahap ketiga, uji klinis tahap ketiga seperti yang direkomendasikan ya,
Saya sendiri nggak tahu ini rekomendasi siapa, apakah dari WHO, apakah dari Menteri Kesehatan, atau apakah dari mana ya. Tapi yang saya tahu ini bahwa ini harus uji klinis yang ketiga, ini harus lolos ya. Nah, jadi mungkin kalau para pejabat atau presiden kita atau para pejabat yang lainnya sudah divaksin secara benar, secara transparan, mungkin rakyat juga tidak akan takut ya, karena sekarang ini banyak masyarakat yang takut bahwa ini divaksin ini malah nanti tambah gitu kan, kita nggak sakit jadi sakit gitu kan. Apalagi ini vaksin pertama kali ya, vaksin pertama ini di Indonesia itu vaksin COVID yang pertama. Ya, mudah-mudahan saudara sekalian ini bisa bermanfaat buat kita sekalian. Dan ini saya tidak menjudge yang lain, akan tetapi ini sebagai sharing saja ya. Sebagai sharing saja, yaitu apabila kita berbuat kita harus bertanggung jawab. Jangan kita berbuat lalu kita melempar batu sembunyi tangan. Ya, kalau kita mau meluncurkan sesuatu produk, maka kita siap dengan uji coba produk tersebut ya. Apalagi ini tentang rakyat Indonesia yang ratusan juta mempertaruhkan nyawa rakyat Indonesia. Demikian saudara sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oleh karena itu, saya secara pribadi tadi meminta penjelasan dari Pak Menteri karena memang yang disebutkan dalam Perpres nomor 90 tahun 2020, kemudian juga diikuti dengan PMK nomor 28, kemudian Kepmenkes 9860, itu semuanya menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Menteri Kesehatan, adalah pihak yang menentukan ya pada saat memilih vaksin yang akan dibeli, dikerjasamakan gitu, atau kemudian ditunjuk ya, penunjukan langsung, membeli atau kerjasama seperti itu. Nah, kalau kemudian tiba-tiba muncul Sinovac dalam bentuk vaksin jadi, ini kan sebetulnya membuat kita bingung ya, boro-boro masyarakat, anggota DPR RI juga bingung sebetulnya. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan rapat tanggal 31 Agustus menjelaskan strategi mendapatkan vaksin itu dua. Satu, mengembangkan vaksin merah putih ya, dan yang kedua adalah strategi diplomasi yang waktu itu disebutkan adalah vaksin Sinovac yang sedang dilakukan uji klinis tahap ketiga di Indonesia. Dan uji klinis itu belum selesai. Interimnya juga baru nanti awal 2021. Kok tiba-tiba pemerintah memutuskan membeli vaksin jadi ya, vaksin jadi Sinovac yang menurut referensi efektivitasnya belum teruji kan begitu. Nah, kemudian menurut Itagi tadi Pak Menteri sampaikan akan diberikan prioritas pada tenaga kesehatan, frontliners ya. Bagaimana mungkin sebuah vaksin yang belum teruji efektivitasnya, efikasinya, kebermanfaatannya diberikan kepada frontliners yang hari ini untuk mencetak satu tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat butuh waktu, butuh proses yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin COVID-19. Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk itu saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin. Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Terakhir, saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.